Sebelumnya di pembahasan mengenai rantai Markov, kita hanya berbicara mengenai transisi satu langkah ya. Jadi transisi satu langkah itu kalau kita lihat mau melihat keadaan hari ini hujan, bagaimana kalau besok hujan ya. Nah, kalau dua langkah artinya kita tidak melihat satu perubahan ya, tidak melihat transisi dalam satu periode, tetapi kita melihat transisi dalam dua periode atau dalam dua langkah. Contohnya, kalau diberikan hari ini hujan, kita ingin melihat bagaimana peluang lusa akan hujan. Ya, contoh seperti itu kita sebut sebagai transisi dua langkah. Nah, sekarang misalkan saya punya suatu matriks stokastik ya dengan dua keadaan, ya, makanya matriks stokastiknya bentuknya 2 kali 2 ya. Nah, matriks stokastik yang diberikan di sini ini adalah matriks stokastik satu langkah ya, karena ini melihat peluang transisi dalam satu langkah kalau berada di keadaan I, satu langkah berikutnya atau satu periode berikutnya ada di keadaan J. Nah, selanjutnya kita juga bisa menentukan matriks stokastik dua langkah ya. Kalau kita bertransisi dalam dua langkah atau dua periode, di mana matriks stokastik dua langkah ini kita definisikan sebagai matriks yang berada pada ruang keadaan yang sama, namun ruang waktunya itu dalam dua langkah. Ya, artinya kita bertransisi mulai dari periode T, kemudian dua langkah berikutnya kita berada pada periode T plus 2 ya, dan ini berlaku untuk setiap T. Nah, elemen matriks stokastik dua langkah ya, jadi kalau kita punya matriks stokastik dua langkah, maka elemen setiap unsur di dalam matriks stokastik dua langkah itu kita sebut sebagai peluang transisi dua langkah ya. Nah, peluang transisi dua langkah di sini saya notasikan dengan PIJ pangkat 2 ya. Jadi kalau notasi yang di bawah, IJ ini menyatakan transisi dari keadaan I ke keadaan J yang dilakukan dalam dua langkah ya. Jadi notasi pangkat 2-nya ini menyatakan transisinya dilakukan dalam dua langkah. Atau kalau peluang transisi ini kita uraikan dalam peluang bersyarat ya, maka ini adalah peluang bersyarat di mana diberikan pada awal waktu ya, pada waktu ke T kita ada di keadaan I, kemudian dua langkah berikutnya yaitu T plus 2 kita ada di keadaan J ya. Jadi masih diingat kalau satu langkah kita punya PIJ, maka ini adalah peluang transisi. Satu langkah berikutnya berarti XT plus 1 ada di keadaan J, diberikan pada satu periode sebelumnya kita ada di keadaan I. Ya, ini yang membedakan di sini ya, satu langkah ini adalah PIJ, tapi kalau dua langkah berarti kita bertransisi dalam periode maju dua langkah ya, atau dua periode. Nah, sehingga untuk contoh seperti ini ya, kita bisa menuliskan matriks stokastik dua langkahnya. Ya, di sini saya tuliskan sebagai P pangkat 2, di mana P pangkat 2 ini elemen dari matriksnya ini adalah matriks peluang, peluang transisi yang dilakukan dalam dua langkah kalau kita bertransisi dari keadaan I ke keadaan J ya. Jadi kalau saya punya misalkan P10 pangkat 2 ya, ini adalah peluang transisi dua langkah ya, di mana pada dua langkah berikutnya kita ada di keadaan 0, diberikan pada waktu ke T kita ada di keadaan 1 ya. Ini kita bertransisi dalam dua langkah, mulai dari keadaan 1, dua langkah berikutnya ada di keadaan 0. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung peluang transisi dua langkah ya. Nah, di sini saya ilustrasikan ambil salah satu elemen di dalam matriks stokastik dua langkah ya, atau saya mau menghitung peluang transisi dua langkah kalau dimulai dari keadaan 0, dua langkah berikutnya ada di keadaan 0 ya. Di sini kita bisa menggunakan konsep peluang total ya, di mana bagaimana kita bertransisi dalam dua langkah dari 0 ke 0, maka kita bisa memandang bahwa pada satu langkah berikutnya kita bisa ada di keadaan 0 atau di keadaan 1 ya. Jadi di sini pada waktu ke T kita ada di keadaan 0, kemudian di T plus 2 kita ada di keadaan 0 ya. Nah, dengan menggunakan prinsip peluang total kita harus memandang apa yang terjadi pada waktu T plus 1 ya.
pada waktu T plus 1 ada dua kemungkinan. Kita bisa bertransisi ke 0 atau bisa bertransisi ke 1 ya. Jadi ada dua jalur yang memungkinkan. Pertama, kalau kita mulai dari 0, bagaimana kita berakhir ke keadaan 0 juga dalam dua langkah, kita bisa bertransisi dulu ke keadaan 0 pada waktu T plus 1. Atau senario yang kedua, bagaimana kita mulai dari keadaan 0, dua langkah berikutnya berakhir di 0, kemungkinan kita bisa bertransisi dulu ke keadaan 1 pada waktu T plus 1, barulah kita berakhir di keadaan 0 pada waktu T plus 2 ya. Nah, peluang transisi dua langkah kita hitung sebagai penjumlahan dari dua skenario ini ya. Jadi kalau dari sini berarti kita punya P00 ini adalah P transisi 00 ya dalam satu langkah, sedangkan ini adalah P01 yang ini adalah P10 ya. Jadi di sini bisa kita hitung ya peluang transisi dua langkah dari 0 ke 0 ya, itu adalah kita hitung pertama perkalian dari yang ini ya. Ini P00 dikali P00 ditambah skenario yang kedua kalau kita transit dulu ke keadaan 1 dengan peluangnya P01 dikali P10 ya. Atau kalau menggunakan penurunan secara matematika ya bisa dipelajari ini ya perhitungannya. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa menghitung peluang transisi dua langkah ya untuk transisi dari keadaan 0 ke 1, 1 ke 0 dan juga untuk transisi 1 ke 1. Nah, solusi dari peluang transisi dua langkah itu sebenarnya bisa dengan mudah kita peroleh dengan mengalihkan dua matriks P ya. Karena matriks transisi dua langkah ya ini kita tuliskan sebagai P pangkat 2. Ini untuk elemen dari matriks stokastik dua langkah. Ini bisa kita peroleh dengan mengalihkan P dikali P ya. Jadi P dikali P kita punya ini harusnya tidak ada ya. P dikali P berarti kita punya matriks stokastik satu langkah dikali dengan matriks stokastik satu langkah ya. Dengan menggunakan prinsip perkalian matriks kita bisa peroleh solusinya adalah ini ya. Kalau kita lihat tadi solusi yang diperoleh ketika kita menghitung peluang transisi dari 0 ke 0 dalam dua langkah dengan menggunakan prinsip peluang total, itu adalah solusi yang kita peroleh dari baris pertama kolom pertama dari matriks P pangkat 2 ya. Dan hasilnya ini jelas sama ya, seperti halnya ketika kita mengalihkan matriks P kali P. Jadi solusinya sama ya, bisa kita peroleh solusi peluang transisi dua langkah dengan menggunakan prinsip peluang total, atau paling gampang tinggal kita mengalihkan matriks stokastik satu langkah ya, kita kalikan P kali P dengan menggunakan perkalian matriks, solusinya yang diperoleh itu akan sama. Oke, jadi contoh yang tadi saya berikan ya, saya punya matriks stokastik matriks stokastik satu langkah ya, yang diberikan seperti ini. Kemudian kalau mau menghitung berapa peluang transisi dua langkah dari 0 ke 0 ya, dalam dua langkah, tinggal kita substitusi aja ya, kita peroleh solusinya adalah ini ya. Maka kita lihat P00 itu nilainya 0,3, kemudian P01 berarti ini nilainya 0,7 ya. Kemudian P10 ini nilainya 0,5. Jadi peluang transisi dua langkah dari 0 ke 0 nilainya sebesar 0,44. Atau kalau menggunakan matriks stokastik dua langkah ya, perkalian antara P dikalikan dengan P ya, dengan menggunakan perkalian matriks, maka solusi untuk dua langkah dari 0 ke 0 itu adalah elemen pertama, baris pertama, kolom pertama dari matriks P pangkat 2 ya. Jadi hasilnya akan sama ya, yang kita hitung di sini dengan perkalian matriks ataupun dengan peluang total. Nah, secara umum kalau kita punya transisi n langkah ya, maka transisi n langkah ini kita definisikan sebagai PIJ pangkat n. Artinya kalau kita mulai dari keadaan I,
Maka dalam N langkah berikutnya kita berakhir di keadaan J, di mana ini dinotasikan dengan PIJ pangkat N. Nah, cara paling mudah untuk menghitung matriks stokastik N langkah ya dengan perluasan dari ketika tadi kita melihat ya solusi untuk P pangkat 2 matriks stokastik 2 langkah. Maka dengan cara yang sama P pangkat N ini kita tinggal mengalikan matriks P kali P kali P sebanyak N. Dan isi dari P pangkat N ini adalah peluang transisi yang dilakukan sebanyak N langkah.